Hidup Jokowi! Kita sama-sama akan menyaksikan bahwa kebenaran tidak mungkin tertukar oleh kebohongan. Kebaikan tidak mungkin digantikan oleh kejahatan. Yang benar pasti menang, yang jahat pasti nyungsep. Saya kan dituduh pencemaran nama baik. Saya dituduh untuk melakukan fitnah. Si orang ini mengaku bahwa dia dituduh. Kenapa dia mengaku seolah-olah dia ini dituduh? Karena dia ingin menutup-nutupi kejahatan yang sudah dia lakukan. Sehingga saat ini dia sedang melakukan playing victim. Orang seperti ini adalah orang yang punya kelainan mental. Dan saya sering mengatakan bahwa dia ini pengidap NPT. Nah itu dasarnya apa? Ada satu video Pak Jokowi sendiri yang menyatakan, saya sudah dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Karena saya dituduh punya ijazah palsu. Nah, artinya begini sebetulnya, beliau itu kan seharusnya sebelum melaporkan saya pencemaran nama baik, fitnah, beliau membuktikan dulu. Bagaimana dengan kasus si Panci? Panci begitu panik ketika dituduh S3-nya palsu. Saking paniknya, dia buru-buru mengeluarkan ijazahnya. Saya mau bertulisan ulasan strategi Jakarta. Hari-hari ini, saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Gila itu. Itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Inilah karma yang menimpa tukang-tukang fitnah. Belum lagi nanti ketika dia menjadi pesakitan di pengadilan. Jadi hukuman buat tukang-tukang fitnah itu disegerakan oleh Allah di dunia. Makanya dia dipermalukan. Ternyata yang dia sebut fitnah itu adalah fakta hasil penyelidikan dari pendukung Bapak Jokowi yang merasa bahwa dia perlu menyelidiki ijazah S3-nya si Roy Panci ini. Karena ada mahasiswa yang mengatakan bahwa disertasi si Panci ini menyadur dari disertasi yang dia buat. Jadi sama persis. Si Roy Panci ini menipu UNJ dengan mengajukan disertasi hasil karya orang lain. Makanya relawan Pak Jokowi menyelidiki ijazah si Panci ini. Kenapa sampai ada di antara kami yang menyelidiki ijazahnya Roy Panci? Karena dia ini ketika berdebat, ketika berada di kasus pencemaran nama baik ini, dia seolah-olah adalah orang yang paling benar, paling hebat, ahlinya ahli. Sehingga kami ini penasaran, sehebat apa sih si Panci ini? Seahli apa sih dia ini? Lalu mulailah tergelitik untuk menyelidiki ijazah-ijazahnya si Panci ini. Kok dilalah, kersane ngalah ada orang yang mengatakan bahwa disertasi yang digunakan oleh Roy Panci adalah disertasi dia yang disadur, yang diduplikasi, yang dicontek oleh si Panci. Kita lihat kepanikan si Panci ini. Saya mengikuti pendidikan di UNJ dan clear. Ya mulai dari masuk tahun 2016 memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, makanya saya pernah berkata kan, saya kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan. Dan saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Ya. Dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar, ada kemudian judisium, kemudian juga sebelum judisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan besok. Panik sekali dia ketika dituduh ijazahnya palsu. Langsung jumpa pers, menjelaskan dia pernah kuliah ini, itu. Bullshit, bohong semuanya itu. Roy Panci ini terkena karmanya sendiri, ya. Karena dia menghina Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi, kemudian membuat berita-berita bohong, menyiarkan kebohongan-kebohongan dia itu ke media-media, kemudian dia sombong, mengatakan dirinya hebat. Setiap ada orang yang berdebat dengannya ditanyakan, kamu lulusan apa? Kamu jurusannya apa? Kamu ditanya titelnya, ditanya ini. Karena dia ini menganggap bahwa orang yang boleh berdebat dengan dia itu harus punya titel. Harus punya kompetensi. Dia pikir bahwa dia itu sudah ahlinya ahli, sehingga tidak boleh ada orang yang mendebat dia. Pokoknya dia selalu benar. Nah, orang-orang seperti ini ya sama seperti si spirituality. Punya kelainan mental, narcissistic personality disorder. Dia tidak pernah mau disalahkan, merasa lebih tinggi dari siapapun, sombong, orang lain dianggap kecil, kalau dia terpojok karena salah, dia akan playing victim. Silakan, misalnya kalau ada orang yang kemudian ingin mengecek ini, fotonya asli, semua asli, ini juga ada tanda emasnya. Nah, kan beliau nyebut itu, ya mendadak tiba-tiba UNJ mengeluarkan ini nggak mendadak.
Ini ijazah ini asli, sudah dicetak di tahun 2024. Bohong kalau rektor tidak mengetahui. Ini tanda tangan rektor, Prof. Komar. Ini juga tanda tangan Direktur Pasca Sarjana waktu itu. Ada, sudah. Lintasan stempel tentu saja ada. Watermark tentu saja ada. Dan kemudian emboss ada di sini juga nih. Ada emboss ya. Jadi semua ada emboss nih. Ini embossnya ada di sini. Bahkan di sini ada. Nah ini. Ini adalah cap emas yang membuatnya sulit ditiru. Nah, dan di kesempatan ini tadi sudah saya tunjukkan ya. Dan ini asli yang saya tunjukkan, bukan kopi berwarna. Ini aslinya. Asli, fresh from the oven ini. Ini mungkin mendengar. Saya lulus dengan IP adalah 3,86. Mana buktinya? Ini buktinya. Ini adalah transkrip nilai asli dari Universitas Negeri Jakarta, maaf. Di sini bisa dilihat nilai-nilainya ya. A B saja ya. Dan kemudian dengan nilai seperti ini, Anda lihat ya, apa predikat kelulusan saya? Adalah sangat memuaskan. Begitu sombongnya dia menunjukkan nilai transkrip ini itu, padahal disertasi dia nyontek punya orang lain. Dan kita juga tahu dia ini kan tolol ya, goblok. Meneliti ijazah Pak Jokowi aja salah, katanya palsu, ternyata asli. Kemudian dia mungkir loh, yang saya teliti itu ijazah fotokopi loh. Kenapa diteliti ijazah fotokopi? Kenapa begitu yakin 99,9%? Artinya apa? Dia ini orang bodoh. Kenapa bisa dapat S3? Kenapa bisa dapat 3,8? Berarti nyontek semua itu dia. Kong kali kong dia. Makanya muncul profesor-profesor dari UNJ yang mendukung pernyataan dia. Itu ada 2 profesor yang saya ingat dari UNJ yang mendukung pernyataan dia bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Artinya apa? Dia kong kali kong dengan profesor-profesor brengsek itu untuk dia mendapatkan S3-nya itu. Nilainya juga meragukan kok, orang segoblok dia kok 3,8. Orang tolol gitu, ya. Emang dia pintar? Dia tolol, teman-teman. Goblok, ya. Dia itu goblok dan tolol. Nggak ada dia ilmunya itu, ya. Tukang-tukang fitnah itu tidak punya ilmu. Tukang-tukang fitnah itu ya tidak punya kecerdasan. Allah sudah cabut semua ilmu-ilmunya itu karena kesombongan dia. Dia merasa dirinya pintar, wah segala macam, orang lain tuh udah kecil semuanya itu. Orang seperti itu sama dengan iblis ya, karena sombong gitu. Tidak hanya sekali dia jumpa pers karena kepanikan dia ketika dituduh ijazahnya palsu, dia juga melakukan berkali-kali jumpa pers karena panik. Dia mengatakan ijazah asli loh, ijazah, panik sekali dia. Jadi di sini sudah nampak sekali bahwa dia ini ingin menutup-nutupi kejahatan dia. Sehingga dia panik, berkali-kali jumpa pers, berkali-kali menunjukkan ijazahnya. Kalau dia cerdas, dia tentu akan menyembunyikan ijazahnya. Karena ijazah itu adalah data personal yang tidak boleh ditunjukkan di muka publik. Tapi dia berani menunjukkan, artinya ijazah dia sangat murah dan rendah nilainya. Tidak punya harga. Berbeda dengan ijazah Pak Jokowi, sampai sekarang mereka penasaran kan? Dan ijazahnya asli loh ya, asli. Bukan for all korban. Dan kalaupun insya Allah Dr. Tifa dan bagaimana melakukan dan kemudian eksepsi dan eksepsinya dimenangkan oleh beliau itu, itu namanya bukan kami melarikan diri, tapi memang kami itu menandakan Jokowi tetap berjadi dengan ijazah palsunya. Dan ijazahnya asli loh ya, asli. Sudah salah menuduh orang palsu, kemudian buru-buru menunjukkan ijazahnya, lalu dia merasa bahwa eksepsinya akan diterima, bahwa mereka adalah pahlawan kebenaran, bahwa mereka pihak yang benar, padahal dia lupa bahwa kedudukan mereka saat ini adalah tersangka dan terdakwa. Yakin eksepsinya akan diterima. Karena kalau tidak diterima, Pak Jokowi harus hadir. Siapa bilang harus hadir? Kalau Pak Jokowi tidak dibutuhkan di sidang itu, maka Pak Jokowi tidak akan dihadirkan. Pak Jokowi akan dihadirkan di sesi-sesi di mana memang keterangan Pak Jokowi dibutuhkan. Bukan oleh mereka. Bukan. Karena sidang ini adalah sidangnya si spiritualitil yang sedang didakwa. Bukan sidang untuk menjatuhkan Pak Jokowi, bukan sidang untuk memojokkan Pak Jokowi, bukan. Jadi kamu jangan bermimpi. Kamu itu sebagai pengacara sudah berapa tahun, Pak? Hah? Kok masih goblok? Kok masih goblok kamu itu? Jangan kamu menggoblok-gobloki masyarakat dong dengan keterangan kamu itu. Pak Jokowi tidak perlu hadir di persidangan. Karena yang akan dimintai keterangan adalah pencemaran nama baik. Yang dicemari nama baiknya adalah Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi cukup nonton dari rumah. Kecuali saat hakim membutuhkan keterangan Pak Jokowi.
Apakah Pak Jokowi kuliah? Apakah Pak Jokowi pernah mendaftar? Apakah Pak Jokowi kenal dengan saksi-saksi yang dihadirkan? Apakah hanya untuk mengklarifikasi? Dan kalian tidak punya hak untuk bertanya kalau pihak Bapak Jokowi tidak memberikan izin kepada kalian untuk bertanya. Jadi jangan GR ya, jangan GR seolah-olah kalian itu nanti bisa mempermalukan Pak Jokowi. Sorry ya. Makanya belajar lagi lah jadi pengacara ya. Jangan tolol kalian pamer-pamerin gitu loh. Coba kita dengarkan pernyataan si spirituality ini yang sungguh sangat kecewa dan mulai putus asa. Kita bicara bos skenario ya dari hasil kita. Saya eksepsi ditolak. Berarti sidang jalan. Mas Roy profit ditolak. Kan kami berdua sama-sama sidang. Itu yang datang bukan cuma media-media nasional. Saya pastikan yang datang adalah BBC, CNBC, CNN, Al Jazeera dan sebagainya. Itu akan datang kenapa? Ini presiden yang sangat buruk buat seluruh dunia. Bukan hanya untuk negara. Sok benar presiden buruk seluruh dunia. Ndasmu itu buruk ya. Otakmu itu yang busuk ya. Nggak usah ngomong presiden buruk untuk seluruh dunia. Emang dia siapa? Dajjal kamu kali ya merasa buruk seluruh dunia karena dia dajjal. Akan ngomong, saya yang pertama-tama ini akan mengakui kalau memang sudah terbukti dengan segala forensik dan segala macam, saya akui ini asli nanti. Kalau benar-benar bisa dibuktikan asli, tapi kan jadi buktikan. Enggak bakal, udah saya bilang saya siap dihukum mati kalau ada ijazah asli, yang benar saya ngomong. Padahal hasil forensik sudah keluar membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Kalau ijazah Pak Jokowi tidak asli, maka Tifa tidak akan menjadi pesakitan, goblok. Ya, kamu itu dijadikan saksi ahli apa kamu? Ahli memfitnah. Orang setolol kamu dijadikan saksi ahli, lucu juga nih spirituality. Ini ada lagi yang bilang sebelahnya tukang mabuk. Ini dua-duanya tukang mabuk, ini mabuk tuak ini, sering dia nih mabuk-mabukan teler di jalan gitu. Bahkan pernah jatuh di got itu digotong orang. Ini dia nih ya. Dia katanya rela dihukum mati. Kalau Pak Jokowi ijazahnya asli. Enggak, negara itu tidak akan menghukum kamu mati. Ya Pak ya. Koruptor aja tidak dihukum mati ya. Penjahat, maling tidak dihukum mati kok di Indonesia. Jadi kamu berani ngomong begitu. Karena kamu sudah mengatakan itu adalah sumpah dan janji kamu. Nanti akan dipenuhi oleh langit. Tuhan akan memenuhi doa kamu itu, sumpah kamu itu. Ya, ketika Pak Jokowi dinyatakan oleh pengadilan ini kan Pak Jokowi sudah asli ijazahnya, tapi nanti secara resmi akan dinyatakan oleh pengadilan ijazah Pak Jokowi asli, maka kamu akan mati dengan sendirinya.